Kurang lebih 2 bulan kita berada pada masa pandemi COVID-19, dan kita tidak tahu kapan musibah ini akan berakhir. Saat ini kita terbatasi untuk beraktivitas. Semua kita lakukan di dalam rumah. Bosan, jenuh, gelisah, dan berbagai perasaan tidak nyaman kita rasakan. Namun, kalau kita mau belajar dari sejarah para nabi, maka apa yang kita rasakan belum seberapa dibandingkan dengan mereka. Contoh kisah Nabi Yunus saat berada di dalam ikan paus selama 40 hari 40 malam. Beliau berada dalam kegelapan yang berlapis, kegelapan malam, kegelapan samudra yang luas, kegelapan perut ikan paus. Gelap, pengap, dan berbagai perasaan tidak nyaman mungkin juga dialami oleh Nabi Yunus. Namun apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus? Senantiasa melakukan taubatan nasuha atas kesalahannya dan berdoa dengan doa yang cukup kita kenal, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, Engkau Maha Suci, sungguh aku termasuk orang-orang yang aniaya. Maka di tengah merebaknya wabah COVID-19, terasa manusia berada dalam kegelapan di atas kegelapan. Betapa cepat penularan wabah ini, betapa banyaknya yang meninggal, dan ekonomi dunia ambruk. Betapa banyak saudara-saudara kita yang kehilangan sumber kehidupan. Maka di saat-saat seperti inilah rasanya doa Nabi Yunus sangat relevan untuk kita baca berulang-ulang, dan senantiasa kita pun melakukan pertaubatan. Mohon ampun kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah atas segala perbuatan kita selama ini. Karena jangan-jangan musibah yang melanda adalah kontribusi dosa kita selama ini. Kita mohon ampun kepada Allah, sebab musibah yang terjadi di muka bumi hanya dengan izin dan kehendak Allah. Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Surah Asy-Syura ayat 30. Semoga dengan pertaubatan dan doa yang memang dijamin pengabulannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menjadi penyebab untuk menyelamatkan kita dari musibah wabah ini. Sebagaimana Allah telah menyelamatkan Nabi Yunus dari dahsyatnya samudra luas dan gelapnya perut ikan paus. Bagi Allah tidak ada yang mustahil, karena memang Dia yang maha kuasa atas segalanya. Selain dari kisah Nabi Yunus, kita juga bisa mengambil pelajaran dari kisah Nabi Muhammad SAW. Saat kita berbicara tentang lockdown, saat kita berbicara tentang isolasi, Rasulullah SAW pernah mengalami isolasi yang begitu membuat Rasulullah dan para sahabat menderita. 3 tahun, bukan 2 bulan, bukan 3 bulan, 3 tahun Rasulullah dan kerabatnya Bani Hashim dan Bani Muthalib diboikot oleh kafir Quraisy di lembah perkampungan Bani Hashim. Mereka tidak diberikan makanan, mereka tidak diberikan akses pakaian, mereka tidak ditegur sapa oleh masyarakat Quraisy saat itu, dikucilkan, diisolasi, dan tidak boleh keluar dari perkampungan tersebut. Orang yang akan berjualan ditahan oleh orang-orang kafir Quraisy sehingga tidak sampai ke perkampungan Bani Muthalib atau Bani Hashim. Bahkan sebagian saudara-saudara Rasulullah yang ikut dalam pemboikotan sampai-sampai memakan dedaunan, sampai-sampai memakan kulit bangkai hewan untuk mengganjal perutnya. Sehingga kita masih bersyukur dalam kondisi pandemi ini kita di rumah, tapi kita masih diberikan banyak kemudahan. Pada masa penantian, kapankah musibah ini berakhir? Yang harus senantiasa kita jaga adalah rasa optimisme. Sikap optimis harus ditanamkan dalam hati manakala kita sedang menghadapi badai masalah,
Dengan sikap optimis, kita akan tegar dan terus bersemangat mencari solusi penyelesaian dari berbagai masalah yang kita hadapi. Kita tidak akan pernah putus asa dan yakin pasti ada hikmah besar di balik semua takdir Allah. Marilah kita mengambil pelajaran dari kisah optimisme yang ditularkan oleh Rasulullah kepada para sahabat tak kala Rasulullah dan para sahabat dikepung oleh pasukan kafir Quraisy bersama sekutu-sekutunya dalam perang Khandaq. Saat itu 10.000 pasukan kafir Quraisy beserta Yahudi Bani Nadir dan Bani Ghatafan mengepung Rasulullah di Madinah. Rasulullah dan para sahabat tidak bisa keluar selama 1 bulan, diisolasi oleh pasukan kafir Quraisy. Tapi lihatlah, tak kala Rasulullah mampu memecahkan beberapa batu yang tidak bisa dipecahkan oleh para sahabat, rasa optimisme ini Rasulullah bangun dan Rasulullah berikan motivasi kepada para sahabat. Tak kala Rasulullah memecahkan 1 batu, Rasulullah mengatakan, Allahu Akbar, aku melihat kunci-kunci Syam, sehingga aku melihat istana merahnya. Pukulan kedua Rasulullah mengatakan, Allahu Akbar, aku melihat kunci-kunci Persia, sehingga aku melihat istana merahnya. Dan saat Rasulullah menghujamkan kembali, menghancurkan batu yang sulit dihancurkan oleh para sahabat, Rasulullah mengatakan, aku melihat gerbang Yaman. Dalam kondisi sulit, perang Khandaq dikisahkan oleh para ahli sejarah. Para sahabat mengalami sesuatu yang sesak dadanya hingga naik ke tenggorokan, saking sulitnya kondisi tersebut. Tapi justru Rasulullah memberikan motivasi akan dimenangkan Islam di Syam, akan dimenangkan Islam di Persia, dan akan dimenangkan Islam di Yaman. Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wala tiyarah wa yu'jibuni al-fa'lu. Tidak ada penyakit yang menular sendiri dan tidak ada kesialan, atau al-fa'lu adalah optimis, kata-kata yang baik. Selain dari kisah Rasulullah, rasa optimis pun kita bisa mengambil pelajaran dari Nabi Musa alaihissalam. Di saat Fir'aun dan bala tentaranya mengejar Nabi Musa dan umatnya, sementara di hadapan terbentang lautan yang luas yang membuat pesimis orang-orang yang imannya lemah, yang diabadikan dalam Al-Quran. Dalam surah As-Shu'ara ayat 61, Allah berfirman, falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Maka setelah kedua golongan itu saling melihat, yaitu golongannya Nabi Musa dan golongannya Fir'aun, berkata pengikut-pengikut Musa, sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul. Ini rasa pesimis, khawatir, takut akan serangan musuh. Dan ucapan pesimis tersebut mendapatkan respon langsung dari Nabi Musa dengan ucapan, qala kala innama ya rabbi sayahdin. Musa menjawab, sekali-kali tidak akan tersusul, sesungguhnya Tuhanku besertaku, kelak dia akan memberi petunjuk kepadaku. Optimisme yang diikuti dengan action. Saat Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke lautan, maka terbelahlah lautan dan selamatlah Nabi Musa bersama umatnya. Allah akan memberi kita sesuatu yang terbaik sesuai dengan takdirnya. Yakinlah, setelah kesulitan akan ada kemudahan. Allah Ta'ala berfirman, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Dalam surah Al-Insyirah ini Allah mengulang 2 kali, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sampai Allah mengulang 2 kali. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa dimanapun ada kesulitan, dimanapun ada musibah, pasti ada kemudahan, pasti ada solusi, dan pasti ada kebahagiaan setelahnya. Seorang mukmin sejati dalam segala situasi dan kondisi harus bergantung hatinya kepada Allah.
memperbanyak doa, dan berhusnudzon kepada Allah akan memberikan pilihan terbaik sesuai dengan ilmu Allah, meski terkadang tidak selaras dengan nafsu manusia.